Karena ini Maaf sebelumnya, saya baru murtad dan saya baru menikah Kristen. ya Mas, sama-sama. Bawa dulu. Tinggal juga. Dibawa dulu ya, bising ya. Nugroho, Pak Nugroho. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmatnya, kepanjangan dan tiada hujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ada seorang Kristen ya menyamar jadi seorang katanya murtadin, jadi murtadin gitu ya. Padahal yang pada akhirnya bikin malu ya karena ketahuan dia menipu gitu. Nah, itulah perilaku orang kafir, itu suka nyamar-nyamar. Dan tidak satu dua. Nah, untuk minggu ini aja sudah banyak sekali itu. Mereka tanpa ada rasa malu, itu anehnya. Dan ya itulah kelakuan orang-orang kafir. Tak dapat pula lagi kita komentar banyak karena memang hampir semuanya sama gitu. Karena mereka ini kan dosanya sudah ditebus, jadi mereka tidak takut dosa gitu ya. Asal-asal aja dia. Mereka tuh bohong-bohong biasa saja. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Jadi Ahok nggak bisa pindah gereja lain, gitu. Sekarang dia di Eskom di GBI, apakah dia bisa masuk ke GBI? Nggak boleh. Kata siapa? Nggak bisa kalau dia misalnya di Eskomunikasi. Jadi di begini, Eskom, orang yang ya, di S gini dulu, gini. Coba jawab pertanyaan saya. Kalau di Eskom dari GBI, kamu Kristen kalau bukan di Eskom dari saya dulu Kristen, saya dulu nikah secara Kristen, saya tahu. Saya dulu Kristen. Jadi nggak usah bohong di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau sudah pertanyaan saya begini. Kalau sudah di Eskom dari HKBP, nggak boleh dia pindah ke GBI. Mana aturannya? Coba saya minta aturannya di mana? Nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Tinggal kalau nggak ada aturan, kenapa kau sebutkan di sini? Kenapa kau sebutkan di sini? Penanggung jawabnya kan HKBP beda sinode sama GBI. Jadi yang bertanggung jawab. Pertanyaan saya sekarang, kalau sekarang saya coba pertanyaan gini, coba jawab sama saya. Kalau orang ini si A dan si B nikah hanya secara Kristen, tidak didaftarkan ke Dukcapil, bagaimana proses cerainya? Jawab. Nggak ada perceraian. Jadi nggak boleh cerai. Nggak gitu, boleh. Jadi nggak boleh. Gereja jadi menyediakan perceraian. Jadi cerai nggak boleh, jidah nggak apa-apa. Ini kayaknya si Ipo ini yang penting mangap kayaknya ya. Yang penting mangap aja dia. Enggak, mau diskusinya udah nggak ada. Diskusinya udah nggak ada substansinya. Dia cuma mau ribut-ribut doang. Iya. Ya, diturunin aja. Bang Glenn noise sekali, Bang Glenn. Bang Glenn di mana? Ya, Bang Glenn noise, Bang Glenn. Tadi OTW pengadilan. Di dalam mobil. Ya, noise banget itu ke YouTube. Sebenarnya tadi sebenarnya poin yang mau saya apakan dari Pak Nugroho begini. Pernikahan di dalam kekristenan itu ternyata, ini lagi yang masuk noise. Kenapa noise semua? Pernikahan di dalam kekristenan itu tidak ada label halalnya dari agama. Itu maksud saya. Hanya tercatat menurut administrasi dalam keagamaan, bukan berarti sudah dihalalkan oleh agama. Itu maksud saya. Nah, kalau di dalam Islam, pernikahan siri ketika sudah memenuhi syariat-syariatnya itu halal menurut agama, walaupun pernikahan siri tidak diakui oleh negara.
Itu maksudnya. Nah, makanya boleh dong, maaf ya, bagi saudara Kristen, boleh dong kalau kami mengatakan kalau tidak tercatat halal menurut agama, berarti itu adalah pernikahan tidak sah alias zina. Karena hanya kegerejaan yang menghalalkan. Kalau depak atau dari apa kalau kita menikah di mana? Jadi lupa aku menikahnya dulu di mana aku. Menikahnya di mana, Jimen? KUA. Kalau KUA menghalal sudah mensahkan pernikahan ini, tetapi syariat agamanya tidak terpenuhi, berarti itu tidak sah menurut agama dan KUA-nya di situ sudah akan dikenakan apa? Dikatakan akan jadi yang menikahkan itu berdosa. Berdosa dia yang menikahkan. Dan orang yang menyaksikan itu jadi berdosa karena tidak memenuhi syariat agama. Karena yang paling penting agama dulu yang menghalalkan, baru menurut administrasinya. Seperti itu menurut secara negaranya. Nah, kalau di Kristen kalau secara agama tidak ada untuk menghalalkannya, hanya menurut keagamaan yaitu kegerejaan. Aduh, Dilan. Ya enggak dong. Tidak. Kau noise. Ya enggak dong, lo Pak Nugroho aja udah akui juga kok. Iya memang izin Pak Bunda dengan Bang Jibril ya. Saya mau masuk sama Pak Nugroho biar substansi tadi. Saya menarik nih. Karena ini maaf sebelumnya, saya baru murtad dan saya baru menikah Kristen. Iya, Mas. Sama-sama. Bawa dulu. Tinggal di bawah dulu ya, bising ya. Nugroho, Pak Nugroho, itu Pak Nugroho. Saya mau ambil substansi di situ. Tadi Pak Nugroho bilang LGBT itu ya, kita hanya memberkati, gereja memberkati. Iya kan, Pak? Betul. Oke. Bisa nggak pemberkatan, definisi memberkati itu apa? Saya mau tanya dulu itu. Karena ini saya diskusikan beberapa juga sama pendeta di Protestan, BNKP, ONKP, dan GBI. Enggak, Bang Jimen, maaf, barusan ada yang bilang dia baru murtad kan? Murtad. Iya. Ini orangnya, bener nggak? Iya. Betul. Dia dari tahun 2000, bentar ya, ini KTP-nya expired-nya tahun 2017, berarti KTP-nya mulai di tahun 2012 ya? Iya. Agamanya? Kristen. Nah, jadi udah 14 tahun, 15 tahun Kristen, terus ngaku baru murtad. Ayolah. Jujur. Ayolah, nggak usah nipu-nipu Mana lah. dia? Aku naikkan dia. Nggak usah nipu-nipu lah, Dilo. Turunkan dulu Miko, sebentar turun Miko. Oh, sebentar dulu. Ini yang dari Islam ada nggak yang tidak monitor? Aku guru dan tuan nggak monitor ya. Izin dulu ya. Oke. Kan nggak monitor. Nah, Dilan, ayo Dilan. Dilan. Jangan tipu-tipu. Kau mute dulu. Nah, buka sekarang mute-mu. Tadi noise. Ayo, sekarang buka. Ayo, kau pikir kita nggak apa? Ayo, silakan. Halo, selamat siang. Iya, itu KTP-mu udah kena loh. Iya, kenapa? Apa gitu? Katanya baru murtad. Itu dari SMP SMA kamu udah Kristen? Dari SMA kelas 3. SMA kelas 3. Kamu umur sekarang berapa? 40? Katanya SMA kamu 2017. nikah, katanya gimana sih? Saya baru nikah Kristen. Jadi dulu itu cuman masuk Kristen saja, tapi saya dibaptis itu 2023. Jadi dulu gimana caranya dibaptis habis itu baru ganti KTP? Gimana caranya? Bang Jibril tunjukkan lagi Bang Jib. Tunjukkan lagi. Enggak. Tunjukkan. Tunjukkan Bang Jib. Tunjukkan Bang Jib. Jadi saya dulu ini KTP-nya udah ada nih. 2012 berarti ya? Saya waktu kecil saya ikut keluarga Kristen. Jadi sama ikut keluarga. Oh, dari kecil udah Kristen. Waktu SMP kelas 3 itu. Ya udah dari kecil udah Kristen, kenapa ngakunya baru murtad? Capek deh. Pertama aku jelaskan dulu, murtadnya aku baru, tapi aku ikut keluarga Kristen lama, paham nggak?
Iya, kamu masih Islamnya Murtadnya baru tapi Kristen udah lama. Gimana sih? Kamu masih Islamnya kapan? Sekarang Masih masalahnya Islamnya apa? kamu kapan? Bukan, masih Islamnya Sekarang kamu masalahnya kapan? apa? Sekarang Ya, masih masalahnya Islamnya apa? kamu Sekarang kapan? saya masuk Kristen. Masuk Islamnya Sekarang- kapan? Masuk Islamnya kapan? Masih Islam? Iya, kapan? Maksudnya? Kan kamu dari Kristen dari kecil udah Kristen. Dari SMP kelas 3 itu aku ikut keluarga. Tunggu aku jelaskan dulu, jangan dipotong, aku jelaskan. Setelah-setulahnya. Jadi aku waktu SMP itu di desa aku itu Tahun berapa SMP? Tahun berapa SMP-nya? Tahun berapa? SMP-nya tahun 2009. 2009, oke. Nah, waktu bayi kamu sudah Islam. Ya Islam lah, ibu. Nah, Bapak SD aku juga masih Islam. Iya, nggak apa-apa. SD Islam. Nggak ada dokumen negara SD bilang lo Islam, Dol. Enggak, dia SMP katanya 2009 Bang Jibril. Bentar dulu akang. Iya. Kan jangan masuk. 2012 Sebentar itu dulu. KTP-nya. Bentar Bunda Nora, itu KTP-nya 2012. Dia ngomong SMP 2009. Gimana sih kalau mau nipu jangan Nggak, di sini. SMP nggak mungkin ada KTP dong, Bang. Nggak mungkin lah. Iya, sebentar dulu. Ih, paham nggak sih? Nah, teruskan. Nah, terus kamu masuk Islam, kamu masuk Kristennya mulai tahun 2000? Saya masuk 2009 saya SMP kelas 3. Terus saya 2012 saya SMA kelas 3. Nah, di situ saya dibuat KTP sama SIM. Terus SMP udah ada KTP. Tunggu dulu, SMP udah ada KTP. SMA itu kelas 3 2012 SMA. SMA kamu kelas 3 2012 itu umur berapa? Umur 18. Umur Oke. 18 atau 19. Sebab saya Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. putus sekolah. Oke. Waktu Ya. waktu Kamu saya masuk ikut- Kristen. tunggu. Situ kamu masuk Kristen. Saya masih bukan masuk Kristen tapi saya ikut ke gereja. Oh, ikut ke gereja. Nah, jadi KTP kamu kenapa bisa Kristen? 2012 itu aku sudah ada KTP itu di situ aku sudah buat SIM sama KTP lah. KTP-nya itu aku disuruh milih, ya aku Kristen. Milik Kristen. Terus kakak kamu? Terus kapan murtadnya, Bambang? Lo dari kecil Kristen itu. Kapan murtadnya? Ya Allah, tadi kan aku bilang 2000. Aku SMP kelas 3 itu aku masih ikut ke gereja, aku ikut keluarga Kristen, ngerti enggak? Jadinya kalau dibilang Masuk Islamnya kapan? Masih Islamnya ya antara SD sampai SMP sebelum aku masuk keluarga Kristen lah. Gak ada yang tahu itu, gak ada buktinya. Lah makanya aku cerita, ini kesaksian. Omongan kamu aja tadi, omongan kamu naik ke sini, kamu bilang saya baru murtad. Di situ aja kamu udah nipu. Terus kamu expect kita semua percaya kamu waktu TK sholat. Saya selama sekolah saya sampai masih saya masih itu. Berarti Terus kamu pernah sholat? Kamu pernah sholat? Aku dibaptisnya tahun 2023 setelah 22 atau 23 gitu. 23 kalau nggak salah. Kalau kamu pindah ke Kristen, satu yang dibutuhkan oleh administrasi kakak kamu surat keterangan baptis. Bagaimana mungkin kau dibaptis 2023 sementara KTP kau 2012 sudah Kristen? 2023 saya dibaptis. Terus Bang, kalau kau waktu mengurus 2012 ke Dukcapil, emangnya Dukcapil nggak minta surat baptis kau kalau kakak kamu kakak Islam? Bang Jip, KTP-nya kirim ke WA, Bang Jip. Aku dibaptisnya tuh 2023, ngerti nggak dibaptis? Kamu buat KTP masuk Kristennya 2012 kan? Nah, waktu kamu buat KTP itu kakak kamu kan kakak Islam. Waktu itu saya belum ada aku ikut di keluarga Kristen tuh diuruskan lah. Terus aku jadi KTP sama SIM. Saya bertanya, waktu kamu Islam, kakak kamu masih kakak siapa? Waktu kamu Islam, bapak mama kau Islam, kakak kamu kakak siapa? Kakak keluarga yang Kristen itulah.
Ya ini nih kalau dibaptis bukan di Jordan tapi di Sungai Ciliwung begini nih. Enggak, aku dibaptis di Papua. Bang Jibril. Woi. Bang Jibril. Tahu nggak? Aku lahir tahun 78. Aku lahir tahun 78. Tahun 75 aku udah Katolik. Aku lahir tahun 78. Tapi tahun 75 aku udah Katolik. Tapi ibu saya sudah mulai saya kenalkan sama Tuhan Yesus lah. Dia sudah mulai kayak ke gereja gitu. Orang nggak urus, kenalkan ya. Suka hati kau ngomong ya. Intinya jangan nipu-nipu di sini ya. Ini bukan room oten loh yang bisa kita bohong-bohong gitu, nggak bisa saudara. Ya dari keterangan kau aja tadi itu udah nyeleneh gitu, nggak nyambung, nggak sinkron ya. Iya. Ya Dilan saya izin dulu. Ini mukanya ya ini ya. Bang Jibril KTP-nya kirim ke WA saya Bang Jibril. Udah. Oh, udah, thank you. Ya. Jadi begini ya. Kalau kamu mengurus administrasi apalagi KTP ya, itu dari Dukcapil langsung mengeluarkan. Kalau kamu yang berpindah agama, kalau orang yang mualaf pasti meminta surat dari keterangan dari masjid itu, di mana dia mualaf. Ya kan? Kalau sudah dilihat bahwa dari masjid itu sudah mengeluarkan surat keterangan mualaf, mereka minta kakak, otomatis kakaknya itu jadi kakak baru. Kakak baru apa? Tetap mama bapaknya Kristen, tetapi si anak ini sudah Islam dan KTP saya Islam. Kalau kamu katanya dari Islam ke Kristen, ya otomatis mereka minta surat baptis. Karena dilihat kakak kamu masih kakak Islam, otomatis mereka akan meminta, Dilan, ini kan bapak emak kau Islam, kau masuk Kristen, mana surat baptisnya? Bagaimana mungkin kau pergi ke kantor lurah sana mau minta KTP kau, rekomendasi nanti pergi ke camat dengan Dukcapil bahwa kamu Kristen, surat baptis nggak ada. Yeah. Mereka nggak akan mau mengurus. Paham kau? Kau bilang kau baptis 2023, masuk ke Kristennya 2012. Gimana sih? Kami nggak botol, Dilan. Saya karena juga pengurus itu, KTP saya Islam, bapak mama saya Kristen. Saya dibotol-botolin, enak aja lu. Makanya nipu, tadi sekalian Bang jangan Jibril dirumini, ya. sekalian ngomong aku lahir 78, tahun 75 aku tercatat di Dukcapil Katolik. Itulah sekalian. Gak usah pusing. Enggak, yang ada dia dari kecil orang tuanya pisah, habis itu dia ikut bapaknya atau ibunya kali Kristen, dan makanya dari KTP dari lulus SMA dia udah Kristen. Iya. Itu mungkin nganu Bang Jibril, nggak pernah rekam data KTP. Kalau rekam data KTP kan ditanya. Enggak, tapi lantangnya itu loh Bang. Abang denger kan tadi dia naik ke atas, saya baru murtad. Buset, barunya 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu barunya. Cuman begini Bang Jibril, cuman begini kan, ada yang memang dari kecil dia Kristen, dia menikahlah, masuk Islam, rupanya pernikahan mereka cuma 2 tahun, akhirnya dia cerai masuk Kristen lagi, apakah itu dikatakan murtad? Yang enggak lah, enggak, ini sekarang masalahnya nih anak nggak pernah Islam. Enggak, masalahnya dia nggak pernah masuk Islam. Dia nggak pernah Islam, dia ngakunya TK Islam. Namanya murtad itu, namanya murtad itu Dilan, dia itu pernah Islam ataupun dari lahir Islam, lalu pindah keyakinannya. Tapi kalau kau Kristen, ya dari kecil sampai besar Kristennya kau tetap Kristen. Atau mungkin dia baru bikin gereja baru, denomen namanya murtad. Denom murtad. Astagfirullah. 2023. Enggak, ini kalau dia nggak minta maaf dia kena, kita usut aja. Ini soalnya kan penipuan dan penyesatan, kita usut aja. Ini kena, kalau dalam pakaian sampai itu kalau dalam konsep hukum kasus itu penistaan agama. Karena dia bawa Islam. Ini kebohongan publik menyebarkan berita bohong, penyebaran berita bohong. Ini kena, udah kena delik ini.
Iya, tapi izin Pak, karena itu pernah terjadi di Sumatera Utara, itu juga penistaan gitu. Karena dia membawa Islam. Saya baru murtad gitu. Saya baru lepas dari Islam gitu. Jadi Dilan berhati-hati dalam berargumentasi, jangan hanya ingin dibenarkan, tetapi itu adalah suatu kebohongan. Ya, Itu ini satu kan poin. KTP-nya udah kita pegang, alamatnya juga udah kita pegang, udah gampang. Jadi pernah main. Tapi salutnya saya ini, Bang Jibril dapat KTP-nya dari mana? Ada dia waktu di Komalnya Madu Kubah, dia on cam. Oh, Nunjukin KTP. Bang Jiman, itu dari Bang Kian Santang tuh. Bang Kian Santang tuh kan Interpol. Enggak, Bang Jibril ini memang teliti juga dia orangnya ya. Nah, tapi kan enggak FBI itu. Bang Jibril FBI itu. Iya. Saya rasa dia tidak tahu buka mic loh. Udah Nggak saya tahu dia. Tahu pura-pura karena malu. bukan malu, itu takut, Enggak. takut itu. Ini pertanyaan saya cuma satu, ini orang tidak bisa bernarasi dengan baik, tidak bisa memilih kata-kata, atau memang niatnya bohong? Niatnya bohong itu Pak Glenn. Ya. Karena kalau Iya, bahaya ini. Nah, Bang Glenn kena delik kan kebohongan publik kan, menyebarkan berita bohong. Iya, makanya kita harus telah dari ahli bahasa dulu. Yang dikategorikan baru itu jangka waktunya berapa lama? Itu kita lihat juga. Kan kata baru, lama. Ya kan itu kan ada parameternya. Enggak, tapi waktu itu dia naik, dia bilang dia murtad gara-gara Edis. Kan Edis baru setahun 2 tahun ini coy. Begitu kita lihat KTP-nya lo udah Kristen dari 2012. Bagaimana sih? Edisnya belum ada, lo udah Kristen gara-gara Edis. Cari Gimana sih? sensasi. ini diskusi Bagian aku izin turun dulu ya. Mau mandi, Siap, mau siap, Pak Febi, ada siap. kegiatan. Pak Nugroho. Oke, Mbak Nora. Terima kasih Bang Jibril semuanya ya. Makasih ya. Oke. Sama-sama. Padahal saya mau tanya tadi sama Pak Nugroho tentang pemberkatan itu, karena namanya pemberkatan itu bukan memberikan panggung prasarana dalam pernikahan LGBT. Ya, pemberkatan itu doa. Ya, doa tidak perlu hadirkan mereka di dalam gereja, karena gereja itu prasarana. Ya, karena itu yang saya pernah bahas sama pendeta ONKP, BNKP, dan GBI. Dan mereka setuju sebenarnya, tetapi ada desakan-desakan yang dari petinggi-petinggi gereja juga. Ya, LGBT ini juga mempunyai aliansi keuangan yang luar biasa. Mereka punya aliansi dari petinggi-petinggi gereja. Ya, jadi dibungkus dengan cara mereka itu, oh ini hanya memberkati aja. Ya, kalau memberkati, kenapa harus di dalam gereja? Cukup adakan pergumulan, doakan bahwa mereka agar Bang Glenn noise, Bang Glenn. agar mereka tetap sadar, bukan justru melenggangkan oh selesai tuh pernikahannya. Karena pendeta hadir tuh di situ. Di dalam gereja ada saksinya. Itu bukan memberkati, justru hanya kata pemberkatan itu adalah bungkusan dari melakukan dosa. Karena yang saya tahu di dalam Bible, orang yang melakukan dosa lalu orang itu menjadikan hamba kepada orang yang melakukan dosa, termasuk juga orang-orang yang melakukan dosa. Ya, itu di dalam Bible ada, dicatat. Makanya saya ingin tanyakan tadi sama Pak Nugroho, karena kalau pemberkatan doang itu bukan seperti itu. Cukup doakan dia agar dia berhenti dalam kemaksiatan itu. Itu namanya berkat. Ya, di dalam Islam itu reaksi. Kalau ada hal-hal seperti itu, masjid-masjid tidak akan menerima. Gitu. Tapi kami tetap memberkati mereka. Kami tetap memberkati mereka dengan cara apa? Kami doakan di dalam pengajian. Ya, dalam ceramah kami doakan agar mereka sadar. Kami memberkati mereka juga, gitu. Bukan seperti gereja memberikan prasarana, gitu dia. Lanjut. Sebentar, Jimen. Ya, sebentar ini. Ya, silakan B2 share nih. Assalamualaikum Kak Nora dan semuanya abang-abang yang ada di sini. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ada yang mau tadi katanya ada yang mau ditunjukkan. Iya, aku cuma mau nunjukkan sekedar yang asli aja. Tadi kan ada yang ngaku-ngaku tuh katanya murtad ya. 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 Ada yang ngaku-ngaku. Kalau aku mau nunjukkan buat yang mualaf aja gitu, Bang. Gimana aku cara balikkan kamera ya, Kak ya? Itu tekan kameranya baru ada kata balikan. Nah,
Ini bang, yang dimaksud tuh asli tuh kayak gini bang, kayak istri saya bang ya. Ini surat mualaf bang. Oh, iya bang. Pak Jimen pun juga baru mualaf itu. Baru Jimen. juga. Istri saya kan mualaf juga kan Nora. Ini yang dibilang asli. Nah, tanda tangan Pak Ustadznya juga. Iya, saksi. Bang, ya. Nggak baik kayak gitu, ada bang. saksi gitu ya. Oke. Iya, makasih Ya. bang. Makasih ya bang. Cuma Oke, sekedar itu aja Assalamualaikum. kan orang. Ya, sama-sama. Cuma sekedar itu aja. Sama. Tapi pada dasarnya ya di sini kita mengerti bahwa perlakuan maksiat itu didukung oleh gereja dan pendetanya dengan bungkusan kata memberkati, ya, dan itu suatu kriminal, ya, kriminal terhadap apa? Terhadap nilai-nilai kepercayaan kerohanian, ya. Dan saya diskusi itu memberkati itu bukan cara melegalkan, memberikan panggung, sarana bukan hanya sarana, dia memberikan sarana dan prasarana, dua itu. Prasarana itu tempat. Coba Sarana kamu itu diskusi adalah- dengan Ibrani, kamu diskusi dengan siapa? Ini apa sih? Ibrani. Kamu diskusi. Tidak ada lah Ibu sama Ibrani Coba diskusi tidak- Ibrani ya sekarang. Demikian tadi kaum muslimin yang dimana orang-orang kafir itu dipermalukan oleh para mualaf ya. Kalau untuk ada Akhi Glenn itu beliau adalah seorang pengacara ya, mualaf. Nah, ada Akhi Jimen ya, Akhi Jimen juga seorang mualaf, ada Tinoran, yang lain-lain banyak itu waktu itu ya. Tapi mereka tidak punya rasa malu sampai-sampai orang-orang yang bermualaf itu mempunyai surat itu naik naik sampai menunjukkan suratnya, pasti ada seperti ini gitu ya. Tapi itulah kelakuan orang-orang kafir ini, memang senang menipu ya. Sudah pun begitu, ketangkap basah begitu pun tidak ada rasa malu gitu ya. Jadi entahlah Kristen. Jadi kalau sudah mereka nih berkata-kata itu hampir dari 100% perkataan mereka itu ya, itu dusta semua. Dari 100% perkataan mereka, maka 100% pula dustanya. Mereka ini pendusta. Orang-orang yang gemar berdusta. Kenapa? Menjadi Kristen itu wajib pandai berdusta ya, untuk menutupi keimanannya yang konyol, untuk menutupi konsep ketuhanannya yang tak masuk di akal itu, yang konyol itu ya. Jadi mereka berusaha untuk menutup-nutupinya walaupun harus dengan segala dustanya gitu. Ya, mereka tidak takut dosa ya. Karena apa? Walaupun berbuat apa saja itu mereka tidak takut dosa, karena memang mereka ini dosanya merasa sudah ditebus gitu ya. Macam penggadeannya dosa dapat ditebus. Entah apa-apa lah, mereka ini bikin kita ngakak. Memang kelakuan orang-orang kafir itu bikin kita geram. Kalau kadang-kadang kalau mereka sudah menghujat itu geram, kalau bertanya macam profesor. Tapi ya itu tadi, giliran ditanya entah tidak apa, macet-macet gitu ya. Bertanya, jangankan menjawab, bertanya saja mereka tuh bingung ya. Bertanya saja mereka tidak bisa, apalagi menjawab kan itu. Tapi sok-soknya luar biasa mereka tuh. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Arif Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان